Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Novita Syahwati Rapsari, NIM dengan NIM 23111040007. Saya memilih teknik konstruksi API karena eh, menggunakan API itu dapat memisahkan antara logika sistem back-end dan tampilan pengguna yaitu front-end, sehingga pengembangan antarmuka jadi lebih fleksibel. Saya Trinilani dengan NIM 231111040001. Di sini penerapan implementasi yang digunakan yaitu menggunakan kode Rios, yaitu untuk menghindari penulisan kode yang sama dan berulang. Saya Martiatu Sofia dengan NIM 23111040003. Di sini saya menggunakan teknik kode reuse. Alasannya untuk menghindari penulisan kode yang sama berulang kali sehingga pengembangan lebih cepat dan efisien. Saya Maisari Mantiantini dengan NIM 23111040012. Teknik yang saya gunakan yaitu konfigurasi runtime, karena di konfigurasi runtime ini proses pembaruan data itu dilakukan saat aplikasi berjalan, sehingga memungkinkan aplikasi dapat memproses data secara dinamis tanpa harus menulis kode baru. Perkenalkan, saya Prasna Paramita Wardani dengan NIM 2311016. Saya di sini menggunakan teknik API di Laravel 11 karena memudahkan pemisahan antara front end dan back end sehingga pengembangan lebih mudah dan fleksibel. Oke, untuk kode atau file yang saya buat yaitu ada di buku controller, terus di bagian store, terus dashboard controller di bagian store, terus mahasiswa controller bagian store, sama yang ada di bagian bawah, scroll ke bawah Nob, di bagian form.php, terus bagian mahasiswa, bagian peminjaman, dan bagian buku. Terus buat bagian store itu digunakan untuk menyimpan data. Di situ juga ada validasi datanya juga, gitu. Untuk Melani bisa dilanjutkan. Di sini terdapat penerapan function shell, yaitu di buku controller, kemudian ada peminjaman controller, dan mahasiswa controller. Selain itu ada penggunaan dari kode Rios, yaitu pada edit blade pada peminjaman, edit blade pada buku, dan edit blade pada mahasiswa. Dan selanjutnya, saya sendiri membuat di buku controller yaitu fungsi update. Di peminjaman controller juga sama di fungsi update. Dan untuk di bagian bawah itu saya di bagian edit blade PHP pada bagian buku dan peminjaman. Untuk fungsi update sendiri itu digunakan buat mengupdate buku ke dalam database. Dan sebelum diupdate itu dilakukan validasi dulu terhadap data yang dikirim melalui request seperti judul, penulis, dan penerbit. Selanjutnya saya juga di bagian runtime configuration itu di file env dan database.php, database PHP. Di situ runtime konfigurasi itu merunning dan mengkonfigurasi saat itu juga, dan konfigurasi juga dapat dirubah saat aplikasinya sedang berjalan. Selanjutnya, di sini saya membuat tampilan front end. eh Naik lagi. Nah, stop. Jadi di sini saya membuat tampilan front end untuk websitenya, lalu saya memecahnya dalam beberapa file, yaitu di dalam folder layouts. Selanjutnya, setelah tadi rekan saya menjelaskan mengenai metode-metode yang sudah dibuat, saya membuat API bersama Novita di file api.php. Di situ kami menyesuaikan dengan metode-metode yang sudah dibuat sebelumnya, seperti get, post, put, dan delete, lalu mengarahkannya sesuai dengan endpoint yang sudah kami buat di dalam Postman. Oke, di sini saya membuat bagian API dan saya juga menerapkannya ke bagian Postman. Untuk semua endpointnya sudah diterapkan.
mulai dari buku, mahasiswa, dan peminjaman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.